Perkenalkan, nama saya Julie Afrizal. Saya adalah salah satu tim dari 3 terbaik yang di Pekanbaru. Di sini kita semuanya sangat berterima kasih kepada program Aksi Jaga Bumi yang dilakukan ini, karena di sini kita masih bisa belajar dalam hal memilah sampah, di mana anorganik dan organik memiliki fungsi-fungsi yang beda dan manfaat-manfaat yang beda. Di sini juga kita juga belajar, yaitu mengenal lebih jauhnya pengurai sampah organiknya. Di situ kita mengenal maggot, pengurai yang sangat baik. Terus kita juga mengenal lagi pembuatan kompos serta hal-hal yang lainnya. Banyak itu, dari pupuk cairnya kita tahu, dari ekoenzimnya kita tahu dengan program Askara ini. Program ini sangat berguna bagi kita untuk mengedukasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada umumnya mungkin yang di Rumbai lah dulu, karena kita posisinya di Rumbai. Itu mungkin nanti kita mengedukasikan ke masyarakat secara penyuluhan 1 per RW itu mungkin bisa. Selama sayembara ini, tim kita udah memulai memproduksi produk, yaitu berbentuknya kompos. Itu masih kita pakai sendiri. Terus pupuk cair itu juga kita pakai sendiri, karena kita manfaatkan dulu, terus baru kita bisa mengedukasikan ke masyarakat. Setelah pupuk kompos, terus di maggotnya itu mungkin kita akan mencoba membuat pelet, di mana pelet akan kita gunakan untuk pakan ikan, pakan ayam, mungkin lebih jauh lagi ke ternak sapi atau kambing, dengan komposisi tertentu, dengan mendapatkan protein dari maggot. Kalau untuk pembuatan pelet menggunakan maggot, itu mungkin bisa untuk pengganti tepung ikan yang sekarang sudah agak susah. Selain itu juga pelet-pelet pabrikan itu yang sangat mahal. Itu yang kedepannya yang kami akan fokuskan, karena di sana kita melihat peluang usahanya sangat besar. Itu untuk pembuatan pelet. Selain itu, kalau untuk usaha dari kompos, kita berharap kita memiliki mesin pencacah kompos atau penghalus, serta mesin pengayak kompos. Itu yang kita harapkan itu. Kalau secara perhitungan, mungkin ini kita akan mencoba dua kriteria percobaan, yaitu pertama dengan maggot basah, kedua dengan maggot kering. Di mana kalau maggot basah, di situ kita memanfaatkan cairan maggot nanti dengan campuran tertentu yang bahan pendukung di sini yang sifatnya murah, itu sebagai mungkin maggotnya juga pelekat. Setelah dibuat pelet, baru kita mengopen untuk mendapat kering. Tapi dengan cara yang kedua, yaitu membuat tepung maggot, baru setelah itu kita membuat pelet. Mungkin dengan 2 cara ini akan terlihat itu perbedaan 2 sisi kerja, satu, keduanya sisi ekonomis. Nah, di sini kita lihat dulu kemana prospeknya yang bagus. Karena kalau seandainya pakai tepung maggot, itu mungkin beda hasil. Karena posisinya maggot di tepung itu mungkin 3 kilo maggot untuk menjadi 1 kilo tepung maggot. Tapi dengan komposisi cairan maggot basah, itu mungkin lebih efektif bagi kami. Yang kami harapkan, kami memberi pakan dengan maggot basah. Hasil dari kerja kita selama 3 bulan ikut kompetisi ini, kita belum ada untuk menjual produk, karena sebelum menjual kita harus tahu produk kita, kualitas produk kita, kan gitu. Di sini hasil utama kita yaitu dari maggot, kompos, semuanya kita
kita coba ke ternak ke apa, itu memang hasilnya udah kelihatan dia bagus. Kayak di ternak ayam itu hasil telurnya bagus, kuning telurnya bagus. Dari ternak kayak ikan itu kalau dikasih ya jelas lah itu makanan dia protein tinggi, ikan pun bagus. Serta kalau kompos juga di sini kelompok kita mencoba kemarin itu ke pohon durian sama pohon cabai, itu sangat bagus, hasilnya sangat bagus. Dan alhamdulillah ini kita memperbesar tanaman, mungkin kita akan mencari tanah lagi untuk memproduksi hasil, yaitu dari kompos. Kita tanam cabai, cabainya baru kita jual untuk mendapatkan omset dari kelompok kita sendiri. Mungkin itu kalau untuk dari kompos. Kalau dari magotnya itu kita berupaya akan mencari celah, yaitu di mana kesulitan kita membuat pelet dengan bahan baku murah yang dicari di sekitar, agar kita mengurangi akomodasi serta transportasi untuk mengurangi memangkas dana pembuatan pelet itu sendiri. Mungkin di sini kita bisa bekerja sama dengan petani-petani yang ada, serta mungkin juga bisa bekerja sama RT RW untuk mengayomi semua lapisan masyarakat agar produksi maggot dengan tanpa modal, dengan sampah, itu dapat menghasilkan omset yang mungkin jika dikelola dengan baik akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sini sendiri. Ini kami akan menguraikan masalah tentang pupuk kompos yang mana itu hasil dari limbah maggot ya. Intinya kami akan aplikasikan itu ke tanaman jagung ataupun prio, bahasa apanya pare. Di situ kami mengaplikasikan pupuk organik dari limbah maggot ini paling tidak mengurangi biaya dari pupuk kimia ataupun mengurangi pupuk kimia. Di situ kami telah melaksanakan dan mengaplikasikan, ya syukur alhamdulillah hasilnya pun cukup memuaskan dalam pertanian jagung maupun itu pari tersendiri ya. Kalau untuk perbandingan masalah pupuk kimia dengan pupuk organik ini ya tidak berbeda jauh, karena kita masih menghasilkan dari tanaman-tanaman kita yang kita aplikasikan dengan pupuk organik kita sendiri itu masih maksimal lah, yang jelas gitu kan. Terus di samping itu mungkin kami akan menindaklanjuti ke masalah pupuk organik ini untuk aplikasi baik ke tanaman-tanaman yang lain seperti bayam kah, kangkung kah, ataupun kacang-kacangan yang bila mana nanti hasilnya mungkin kami bisa jual ke tengkulak ataupun toke lah. Kalau untuk penjualan ya mungkin kalau kita pack dalam perbungkus ataupun per kilo gitu kan, ya mayoritas di sini yang sudah itu kalau dari organik itu tersendiri ya berkisaran 5.000 ataupun 6.000. Ya karena kita di sini intinya baru pemula masalah ke pupuk-pupuk ini kan, organik ini, mungkin ya kita di samping membantu untuk kalangan petani-petani yang biasa, kita mungkin bisa menjualnya agak di bawah yang umumnya, harga yang umumnya gitu. Kualitasnya sendiri yang kami aplikasikan ya cukup memuaskan sih, bagus. Ya itulah menghemat modal karena kita kan organiknya ini kebetulan kita bikin dari hasil limbah maggot. Kotoran-kotoran maggot, limbah-limbah sampah-sampah organik itu. Dalam pengelolaan sampah ini kita menemukan hambatan, yaitu pertama itu mungkin di segi penerima sampah lah, ibaratnya pengumpul sampah. Itu pertama, kita cuma bisa mengumpul sampah kita sendiri. Sekarang alhamdulillah karena kita sudah berjalan dan masyarakat juga menyadari program ini bagus, kita kadang diberi dari masyarakat sekitar. Terus juga untuk sampah-sampah buah kita juga dapat dari limbah dari petani sampai pengepul buah atau sayur-sayur yang di sekitar sini. Kalau untuk sampah, mungkin selanjutnya di sampah ini selain kita produk ke maggot, kita mungkin mau mengajak masyarakat untuk
membuat tempat penampungan sampah di sini. Di situ kita akan mengajak mungkin instansi-instansi yang terkait untuk bisa membantu membuat tempat pengumpulan sampah, penguraian sampah, serta memilah sampah. Mungkin itu. Untuk anorganik juga mungkin ya ini salah satunya yaitu modal yang terkendala. Kita butuh yaitu kadang ini suatu mesin di mana anorganik kita rubah menjadi bahan bakar, yaitu mesin pirolisis. Kita berharap adanya bantuan-bantuan dari dinas terkait dengan awal kita yang menjejaki ini dengan kompetisi, dan alhamdulillah yang di Pekanbaru kita menang. Mungkin untuk kedepannya kita bisa untuk mengajukan bantuan-bantuan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dalam mengolah sampah. Kami, tim Ayu Bersaudara, mengajak semua lapisan masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah dari rumah. Ramah bumi, ramah manusia. Ramah bumi, ramah